Hai adik-adik kelas 4, apa kabar kalian semua? Senang belajar matematika bersama Pak Lukman. Kali ini kita akan belajar mengenai menyederhanakan pecahan. Salam matematika hebat. Yuk langsung saja buka buku kalian pada halaman 13. Bagian yang nomor 2 yaitu menyederhanakan pecahan. Seperti sebelum-sebelumnya, langkah yang pertama yaitu mengamati. Di sini kalian akan mengamati gambar 1.6, yaitu Udin mengambil sebuah kertas origami. Dia melipat kertas origami tersebut sehingga bagian yang satu menutup bagian lainnya dengan sempurna. Udin membuka lipatannya lalu mengarsir salah satu bagian dari kertas origami. Ada berapa bagian kertas origami yang diarsir? Dapatkah kalian menuliskan bentuk pecahannya? Ini contohnya kertas Udin origami, kertas origami Udin dilipat menjadi dua bagian, kemudian satu bagian yang diarsir. Setelah diarsir dilipat kembali menjadi 4 bagian. Langsung kita menalar di sini. Sebelumnya kalian menanya, berikut ini contoh pertanyaan tentang menyederhanakan pecahan. Bagaimana cara menulis bentuk pecahan sederhana? Buatlah pertanyaan lainnya. Ayo menalar. Pengamatan 1. Cermati gambar 1.6. Pada langkah keempat, daerah yang diarsir adalah satu bagian dari dua bagian yang sama besar. Bentuk pecahannya ditulis 1/2. Pada langkah ke-6, daerah yang diarsir adalah 2 bagian dari 4 bagian yang sama. Bentuk pecahannya ditulis 2/4. Dapatkah kalian menyederhanakan pecahan 2/4? Bagaimana dengan 1/2? Langkah-langkah menyederhanakan pecahan. Untuk menyederhanakan pecahan, kalian juga dapat melakukan langkah-langkah berikut. Pecahan yang akan disederhanakan adalah 2/4. Yuk langsung kita lihat di langkah keempat ini. Langsung saja kita langkah keempat. Untuk pecahan 2/4, bagilah dengan 2. Ini contohnya 2/4 sama-sama dibagi dengan angka 2 dan hasilnya adalah 1/2. Jadi pecahan 2/4 mempunyai bentuk paling sederhana yaitu 1/2. Dapatkah kalian menentukan pecahan paling sederhana dari 5/20? Dapatkah kalian menentukan pecahan paling sederhana dari 15/20? Bisa tidak? Ayo kita lihat di sini. Menyederhanakan pecahan 15/20. 15/20. Caranya bagaimana? Kita lihat dulu pembilangnya. Di sini 15. Kira-kira 15 ini bisa dibagi berapa saja ya? Dan bisa juga nantinya dibagi ke 20. Yang pertama kita lihat misalkan 2. Apakah bisa 15 bagi 2? Oh, tidak bisa. Kita coret. Kemudian 3. Apakah bisa 15 bagi 3? Oh, bisa ternyata. Lalu apakah 20 bisa dibagi 3? Oh, tidak bisa. Kita coret kembali. Lanjut 4. Apakah 15 bisa dibagi 4? Ternyata tidak bisa. Langsung kita coret saja. Kemudian 5. Apakah bisa 15 dibagi 5? Oh, bisa. Kemudian apakah 20 juga bisa dibagi 5? Oh, ternyata juga bisa. Kalau begitu 15/20 kita sama-sama bagi 5 ya. Kita hapus dulu.
kita sama-sama bagi dengan 5. 5 sama dengan berapa ya? 15 dibagi 5 berapa ya adik-adik? Ya betul, hasilnya adalah 3. Kemudian 20 dibagi 5 berapa ya adik-adik? Ya betul, hasilnya adalah 4. Jadi pecahan 15/20, pecahan sederhananya paling sederhana adalah 3/4. Apakah 3/4 bisa disederhanakan kembali? Oh tidak bisa. Kalau tidak bisa artinya 3/4 adalah pecahan yang paling sederhana dari 15/20. Perhatikan kembali contoh 1.4. Tentukan pecahan paling sederhana dari pecahan di bawah ini. Nih ada 10/20 sama dengan sama-sama dibagi 10, hasilnya 1/2. 16/24 sama-sama dibagi 8, hasilnya menjadi 2/3 dan lain sebagainya. Yuk kita lihat lagi contoh yang Bapak berikan. Tunggu dulu ya. Misalkan di sini Bapak buat, oh maaf, 15/25. Nah kira-kira berapa ya pecahan sederhananya? Pertama kita lihat dulu pembilangnya. 15 bisa dibagi berapa saja ya? 2. Oh tidak bisa. 3 bisa. Apakah 25 bisa bagi 3? Tidak bisa. Kemudian 4, 15 bagi 4. Oh tidak bisa. Kemudian 5, apakah bisa? 15 bagi 5 bisa. Apakah 25 juga bisa dibagi 5? Oh ternyata bisa. Berarti 15/25 kita sama-sama bagi 5 ya. Kita hapus dulu. Kita bagi, sama-sama kita bagi 5. Berapa adik-adik? 15 dibagi 5. Ya betul, 3. Kemudian 25 dibagi 5 sama dengan, ya betul, 5. Jadi 15/25 pecahan yang disederhanakan atau pecahan paling sederhana adalah 3/5. Sudah paham belum? Satu lagi ya, Bapak buat misalkan 9/18. Nah kita lihat dulu. 9 bisa dibagi berapa saja? Dibagi 2 bisa tidak? Oh tidak bisa. Bagi 3 bisa tidak? Oh bisa. Apakah 18 bagi 3 bisa? Bisa juga. Kita lihat dulu yang lain ya. 4, apakah bisa 4? Tidak bisa. 18 bagi 4 tidak bisa juga. 5, apakah bisa juga? Tidak bisa juga. Berarti sama-sama kita bagi 3 saja ya. Kita bagi 3 sama dengan 9 bagi 3 berapa adik? Ya 3. 18 bagi 3 berapa adik? Ya betul, 6. Jadi 19/18 jika disederhanakan pecahannya menjadi 3/6. Paham belum? Jika sudah paham, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu membandingkan pecahan. Ayo mengamati.
Nih, perhatikan pizza di bawah ini. Satu pizza penuh tanpa dipotong. Kemudian yang gambar kedua ini pizza dipotong menjadi 2 bagian. Yang ketiga, pizza yang kedua tadi dipotong kembali, setiap satu bagiannya menjadi 2 bagian. Sekarang pizzanya terpotong menjadi 4 bagian. Ayo menalar. Sebuah pizza dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Ini tadi 2 bagian tersebut dipotong lagi menjadi 4 bagian sama besar. 2 bagian tadi dipotong lagi, akhirnya menjadi 4 potongan sama besar. Potongan pizza mana yang lebih besar? Potongan pizza di atas dapat digambarkan dengan lingkaran berikut. Mana pecahan yang lebih besar senilainya? Yuk kita lihat. Ini tadi pizza yang dipotong menjadi 2, berarti pecahnya adalah 1/2. Yang ini tadi pizzanya dipotong menjadi 4, jadi pecahannya menjadi 1/4. Mana yang lebih besar antara 1/2 dengan 1/4? Ya, ternyata 1/2 lebih besar dari 1/4. Bagaimana cara mencarinya jika tidak berbentuk gambar? Mari perhatikan di sini lagi. 1/2 dengan 1/4. Kira-kira manakah yang sama? Pembilangkah atau penyebutan yang sama-sama memiliki angka yang sama? Ya, ternyata pembilangnya memiliki angka yang sama. Kalau begitu, yang kita bandingkan adalah bagian penyebutnya saja, yaitu 2 dan 4. Masih ingatkah adik-adik pelajaran kelas 3 dulu pernyataan mengenai pembilang dan penyebut? Ya, betul, pernyataan mengenai penyebut. Apabila angka penyebut lebih besar, maka nilainya akan semakin kecil. Di sini 4, angkanya besar, maka nilainya semakin kecil, dan 2 berarti 2 lebih besar dari 4. Dengan begitu artinya 1/2 lebih besar dari 1/4. Paham belum? Kita lihat lagi contoh yang lain. Sini bagian contoh 1.5 poin A. Sini ada berapa nih, pecahan berapa? 1, 2, 3. 3 dari berapa bagian semuanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3/6. Ternyata lebih besar dari berapa nih pecahannya? 1, 2. Dari berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3/6 lebih besar dari 2/6. Ini digambar. Perhatikan jika kita tulis seperti tadi juga, 3/6 sana dinyatakan lebih besar dari 2/6. Loh, kok bisa? Perhatikan kembali, manakah yang sama, pembilangnya atau penyebutnya yang sama? Ternyata penyebut di sini sama. Dengan begitu, mari kita lihat pernyataan mengenai pembilang. Apa pernyataan mengenai pembilang? Lebih besar angka pembilang, maka nilainya semakin besar. Di sini 3 lebih besar dari 2. Dengan begitu 3/6 lebih besar dari 2/6.
per 6. Ini jika kita melihat apabila penyebut atau pembilangnya yang sama, kita bisa menggunakan pernyataan penyebut dan pembilangnya. Itu pelajaran di kelas 3 dahulu. Sama juga yang B, lihat ini 1 dari berapa bagian? 1, 2, 3, 4. 1/4 lebih kecil dari 1 dari 2 bagian, yaitu 1/2. Tadi sudah dijelaskan, ini 1/2 lebih besar dari 1/4. Jika dibalik 1/4 dulu, berarti 1/4 lebih kecil dari 1/2. Kita lanjut kembali contoh yang C. 2/4 ternyata sama dengan berapa ini? Kita lihat ada berapa? 1, 2, 3. 3 dari berapa seluruhnya? Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata 2/4 itu sama dengan 3/6. Duh, bagaimana? Jika kita lihat gambar, ya memang sama besar. Jika kita lihat dalam pecahan berikut, perhatikan ke samping sini. Kita hapus dulu. Yang pertama adalah 2/4. Dalam pernyataan ternyata 2/4 itu sama dengan 3/6. Bagaimana cara mencarinya? Jika kita lihat ternyata pembilangnya tidak sama dan penyebutnya tidak sama, di sini adik-adik bisa menggunakan perkalian silang. Begini, 2/4 dengan 3/6. Bisa adik-adik menggunakan perkalian silang. 2 dikali 6 berapa adik-adik? Ya betul, hasilnya adalah 12. Kita besarkan dulu. Oh, terlalu besar. Kemudian 3 dikali 4 berapa adik-adik? Kita tulis di sini 12 juga. Oh, ternyata sama-sama 12. Ya, berarti 2/4 ternyata sama dengan 3/6. Betul sekali. Sampai di sini dulu ya materi kita. Sampai jumpa kembali dengan Pak Lukman. Salam matematika hebat.